Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil huda wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Ikhwani wa akhawati jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita malam ini juga ada guru kita Buya Suhaimi serta para guru-guru yang lain. Semoga Allah selalu menjaga beliau dan keluarga, juga tetap menjaga keluarga besar Muhammadiyah dan umat Islam di Jambi. Bahagia sekali pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala izinkan kita silaturahim, mendulang keberkahan dalam majelis ilmu. Semoga ini dicatat oleh Allah sebagai pemberat timbangan kita nanti di akhir. Saudara-saudaraku, judul awalnya kita kasih sebenarnya ini circle impact atau pengaruh lingkaran pergaulan. Gengmu menentukan akhiratmu gitu ya. Tapi sama DKM kayaknya diubah kelompokmu gitu. Karena nggak boleh terlalu muda gitu mungkin. Padahal ini juga buat anak-anak muda ya. Sebab saya pernah ditanya seseorang yang sudah candu narkoba, ya, minuman keras, mohon maaf, dan datang kesadaran hijrah dalam dirinya. Sulit sekali bagi dia. Dia datang ke saya dan tanya, "Ustadz, gimana ya caranya saya lepas dari dosa ini?" Saudara, masing-masing kita itu punya dosa. Yang kita bingung bagaimana lepas dari dosa itu. Kalau pertanyaan ini hadir dalam pikiran kita, ketahuilah bahwa itu tanda Allah masih memberikan hati yang hidup di dalam diri kita. Bagaimana cara kita untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan maksiat? Ghibah, tidak menjaga pandangan, judi, riba, perzinahan. Apa kunci biar kita bisa bangkit meninggalkan hal-hal buruk itu yang telah bertahun-tahun kita lakukan? Saya jawab satu. Mulai dari satu hal. Tinggalkan geng lama kamu. Tinggalkan komunitas lama kamu. Gak mungkin bisa konsisten berubah kalau kita masih bergelut dengan circle yang sama. Mustahil. Saudara, pergaulan ini urusan akhirat kita. Ini bukan cuma buat asik-asikan kita cari sahabat itu. Allah tidak mungkin menghisab kita karena siapa ayah kita. Karena itu bukan pilihan kita. Allah tidak hisab kita siapa ibu kita. Karena itu juga bukan pilihan kita. Tapi siapa sahabat kita akan dihisab. Nasib kita di akhirat nanti ditentukan oleh mereka. Dan pergaulan itu mengubah banyak hal dalam kehidupan seseorang. Sebab social pressure atau tekanan sosial itu nyata. Ada social experience ya. Dilakukan di sebuah klinik di Amerika Serikat. Di sebuah klinik dokternya sengaja dibuat belum datang dulu. Di ruang antri itu ada 4-5 orang yang menjadi petugas
untuk riset ya, yang digunakan untuk riset tentang tekanan sosial. Di ruang tunggu itu dibuat semacam bel yang berbunyi setiap 2 menit. Lalu datanglah pasien yang sebenarnya. Dia melihat sudah ada antrian di dalam 5-6 orang. Dan disuruh nunggu sama petugas di kasir atau di pendaftaran, disuruh menunggu, dia duduk. Tiba-tiba bel berbunyi. Ting. 5 orang pasien yang tadi, pura-pura tadi, waktu bel itu berbunyi, berdiri mereka. Lalu duduk lagi. Ngelihat pasien yang datang ini. Kok berdiri ya gitu. Datang lagi orang yang lain, 2-3 orang. Melihat perilaku itu. 2 menit kemudian bunyi lagi. Berdiri lagi 5 orang itu. Dia mulai berpikir, oh kalau ada bel, harus berdiri. Bel ketiga, dia ikut berdiri. Dia tidak tahu sebab kenapa dia harus berdiri. Hanya karena melihat semua orang berdiri, dia berdiri. Tekanan sosial itu nyata. Di era media sosial misalnya. Bagaimana kesyukuran merenggut banyak rumah tangga sehingga bubar. Hal-hal yang dulu mereka ridho. Tentang kesibukan suaminya. Tentang keterbatasan pasangannya dalam memperlakukan dirinya. Tentang pendapatan yang terbatas. Tapi ketika melihat orang-orang posting liburan di luar negeri, beli mobil model terbaru dan seterusnya, mulai merasa pasangan tidak memberikan hak yang cukup untuk dia. Merasa kehidupannya paling malang, merasa social pressure nyata dalam kehidupan ini. Malam ini kita berbicara bagaimana urusan persahabatan ini bukan hanya mempengaruhi kehidupanmu di dunia, tapi di akhirat. Mohon maaf banget. Saya memulai dari ayat yang paling seram tentang pergaulan. Tentang geng, tentang circle dalam hidup kita ini. Dalam surat Az-Zukhruf, ayat ke-67, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Al-akhilla Yawma idzin ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Sahabat-sahabat dekat, bestie, geng paling dekat dalam hidupmu, pergaulanmu itu. Pada hari kiamat nanti akan bermusuhan satu sama lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Saudara, kalau antum mengerti bahasa Arab ayat ini, mustahil kita tidak bergidik. Saya coba tadi menerjemahkan dengan cara yang paling harfiah. Sahabat-sahabat dekat pada hari akhirat nanti akan saling bermusuhan satu sama lain kecuali orang-orang yang bertakwa. Apa pesan paling kuat di ayat ini? Semua persahabatan, semua kedekatan di dunia ini pasti ujungnya permusuhan. Itu dulu awalnya. Hukum asal dari seluruh hubungan, kedekatan, persahabatan di dunia ini pasti di akhirat nanti berujung menjadi permusuhan. Baru Allah sebutkan pengecualian. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Tolong dicek banget grup-grup WhatsApp-mu. 3 grup yang kita paling aktif, yang kita merasa paling dekat. Apakah benar membuat kita lebih dekat kepada Allah? Lebih sensitif kepada dosa? Lebih tergerak kepada majelis ilmu? Lebih membuat kita tergerak untuk menutup aurat dengan baik. Lebih tergerak untuk membuat hidup lebih qanaah. Lebih tergerak untuk menjaga lisan kita. Menjaga pandangan kita. Menjaga telinga kita. Kalau tidak, saudaraku, sedekat apapun kamu hari ini
Pandanglah mereka. Baca nama-nama mereka itu. Itulah musuh-musuh utamamu nanti pada hari kiamat. Bukan Faris yang ngomongnya, bukan. Al-akhilla, kata Allah. Yawma idzin ba'duhum li ba'dil adu illal muttaqin. Kalau tidak didasari dengan ketakwaan, maka ujungnya pasti permusuhan. Dalam tafsir-tafsir besar, At-Tabari, Ibnu Katsir, As-Suyuti, dan lain-lain, dalam tafsir ayat ini menukilkan riwayat Ibnu Abi Hatim, perkataan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Perkataan sahabat, kalau dalam ilmu hadis disebut hadis mauquf. Jadi hadis itu dilihat dari siapa yang mengatakannya, dibagi menjadi 3. Kalau yang mengatakannya adalah Rasul SAW, qala Rasulullah, qala Nabi, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, itu namanya hadis marfu'. Marfu' artinya tinggi, dinisbatkan kepada Nabi. Di bawah itu perkataan sahabat, namanya hadis mauquf, terhenti batas sahabat. Di bawahnya tabi'in, generasi setelah sahabat, namanya maqtu', terpotong batas tabi'in. Perhatikan, para ulama hadis sepakat. Jika hadis mauquf, perkataan sahabat, berbicara tentang hal-hal yang dapat dicerna oleh logika, maka tidak langsung diambil. Bisa jadi itu sahabat punya pendapat pribadi dan sahabat lain punya pendapat yang menyelisihinya. Tidak bisa dijadikan dalil mutlak, hujjah mutlak. Tetapi kalau ucapan sahabat berkaitan dengan hal-hal yang tidak bisa dicerna oleh logika, seperti cerita tentang hal-hal yang gaib, maka hadis mauquf dihukum seperti hadis marfu. Karena nggak mungkin sahabat ngarang-ngarang cerita tentang yang gaib. Ali cerita perkara gaib. 2 orang mukmin bersahabat di dunia. Yang satu meninggal lebih dulu. Lalu diperlihatkan kepadanya kenikmatan yang nanti akan dia terima di surga. Dia langsung teringat sahabatnya. Dan dia berkata di alam barzakh itu, ya Allah, aku dulu yang mengajakku taat adalah si fulan. Yang mengajakku berbuat kebaikan, yang mengajakku meninggalkan maksiat, dia. Jangan engkau sesatkan dia sepeninggalku ya Allah. Sampai engkau perlihatkan kepadanya apa yang diperlihatkan kepadaku. Sampai engkau ridha seperti engkau ridha kepadaku. Dikatakan kepada orang itu, kalau kamu tahu nasib dia nanti, kamu akan sering tertawa dibanding menangis. Subhanallah. Ada jaminan husnul khatimah pada 2 orang yang konsisten saling tawasau bil haq, tawasau bis sabar. Dunia kita ini penuh fitnah. Hadis Nabi ini, perkataan Ali bin Abi Thalib ini 15 abad yang lalu, di saat fitnah-fitnah keimanan masih kecil sekali. Sekarang jangankan keluar rumah, di dalam kamar saja keimanan kita bisa batal. Ketakwaan sirna, takut kepada Allah hilang. Apa yang paling kita butuhkan? Garansi bisa nggak husnul khotimah kita nih? Antum duduk sekarang di masjid, saya ngajar di sini, ada jaminan husnul khotimah. Fitnah dunia ini besar sekali. Menimpa siapapun, semua kalangan. Ulama tergelincir cara ulama. Penuntut ilmu tergelincir cara penuntut ilmu. Orang pintar tergelincir cara orang pintar. Anak muda tergelincir cara anak muda. Orang tua tergelincir cara orang tua. Perempuan tergelincir cara perempuan. Laki-laki tergelincir dengan cara tergelincirnya laki-laki. Ada 1 orang saja kamu pegang dalam hidup ini. Kadang bahasanya nggak ngenakin. Kadang bikin tersinggung. Hobinya juga nggak sama. Tapi dia yang paling konsisten.
ngingatin kita, ayo infak, ayo dengar pengajian, ya, jangan lakukan ini, hati-hati dengan ini. Itu kata Ali. Dan 2 orang kafir bersahabat, sebentar. Lalu kemudian saudaranya yang mukmin itu pun meninggal dunia dan mereka berjumpa di alam barzakh tentunya. Mereka saling memuji, berjumpa saling memuji dan berkata, ni'mal akh wa ni'mal sadiq wa ni'mal khalil. Betapa menguntungkan saudara adalah engkau. Betapa beruntungnya memiliki sahabat engkau. Betapa menguntungkan dekat dengan engkau. Dan 2 orang kafir meninggal duluan yang satunya. Diperlihatkan bagaimana nasibnya nanti. Azab Allah subhanahu wa ta'ala. Dia teringat dengan teman yang mengajaknya dan berkata, ya Allah jangan beri hidayah dia sepeninggalku. Karena aku begini dia yang ngajak. Sampai kemudian meninggal dunia dan berjumpa. Mereka saling berseteru dan mengucapkan bi'sal akh wa bi'sas sadiq wa bi'sal khalil. Sahabat paling buruk, saudara paling buruk, orang dekat paling buruk dalam hidupku. Ya Allah. Maka satu ayat ini sebenarnya pun sudah cukup untuk membuat kita berhati-hati dan bertanya, seberapa kita ini masih sanggup membayar persahabatan? Seberapa tinggi kita masih mau membayar persahabatan kita sekarang? Ada banyak orang yang tidak berubah, tidak berhenti dari keburukan-keburukan dan kemaksiatan karena nggak enak nanti kehilangan sahabat-sahabatnya. Seberapa tinggi kita mau membayar persahabatan ini? Jika kerugiannya adalah akhirat. Maka kita diminta konsisten. Cari sahabat-sahabat baik dalam hidupmu. Dalam surat Al-Kahfi itu, Allah bercerita tentang 7 orang ashabul kahfi. Dan Allah menggunakan kata ashab. Ada makna kebersamaan, persahabatan di situ. Ketika Allah menutup kisah ini di ayat ke-26, ayat ke-28-nya Allah berkata apa? Wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhahu wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Sebab turun ayat ke-28 ini, Uyainah dan Aqra bin Haris datang ke Nabi. Tokoh Quraisy terkemuka. Bersama tokoh-tokoh yang lainnya. Berkata kepada Nabi, kami mau duduk satu majelis dengan engkau Muhammad. Syaratnya jangan dicampur dong dengan Bilal bin Rabah, Suhaib, Amir, Khabbab bin al-Arad. Karena kami nggak selevel dengan dia. Subhanallah. Ya. Saya jamaah di Jakarta tuh banyak sekali middle class di atas. Ada banyak penyakit orang-orang kelas menengah ke atas itu. Ada rumah makan bagus, enak makanannya. Tapi kalau mereka masuk situ, merasa kelas sosial mereka turun. Jadi makan untuk mendefinisikan siapa kelas sosialnya. Digabung pengajian gak mau. Mau bikin sendiri. Saya kalau tempatnya dekatan, waktunya juga hampir sama, gak gabung. Kalau gak saya gak ngisi. Kenapa merasa terhina? Duduk dengan kelas sosial dalam timbangan dunia. Rasulullah adalah manusia. Rasulullah punya harapan. Kalau sekiranya tokoh-tokoh ini mau duduk bersamanya, lalu kemudian masuk Islam, wah, pengaruhnya besar sekali. Di belakang mereka ada banyak rakyatnya, kaumnya yang pasti juga ikut. Allah ingatkan Nabi, tetapkan dirimu untuk sabar.
bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada waktu pagi dan pada waktu petang. Mereka itulah yang berharap ridho Allah Subhanahu wa taala. Jangan engkau palingkan pandanganmu dari mereka karena menginginkan perhiasan dunia. Dan jangan engkau taat kepada orang-orang yang kami buat lalai hati mereka dari mengingat kami dan mengikuti hawa nafsu mereka. Subhanallah. Nabi saja perlu diingatkan oleh Allah. Apalagi kita. Apakah kita masih mau duduk dengan orang-orang yang selama ini bersama kita, tapi mereka yang selalu mengingatkan kita tentang sholat, tentang halalnya rizki, tentang buruknya kemaksiatan. Lalu suami naik jabatan, atau kita sendiri naik pendapatannya. Meninggalkan ini karena nanti kelasnya beda. Mau ke sini lagi. Auzubillah min dzalik. Ya. Sebab itu berpengaruh. Ada kejadian lain dalam kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini lebih mengenaskan lagi. Ini menjadi sebab turunnya surat Al-Furqan ayat ke-27 sampai 29. Allah berfirman, wa yauma ya'addu adh-dhalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'ar rasul sabila ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila laqad adallani 'anil dzikri ba'da idh ja'ani wa kana asyaitanu lil insani khadzula. Pada hari di mana orang zalim itu nanti menggigit jarinya. Satu gambaran tentang penyesalan yang sempurna. Keindahan Al-Quran itu bercerita bukan dengan huruf, tapi dengan gambar. Ya, bagaimana Allah membuat visual. Orang zalim pada hari kiamat nanti menggigit jarinya, menggigit tangannya karena menyesal. Seraya berkata, coba dulu aku mengambil jalan bersama Rasul, mengikuti jalan Rasul. Coba dulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai sahabat dekatku. Karena dia yang membuatku tersesat. Tidak ingat Allah. Padahal datang peringatan dari Allah, datang wahyu, datang Al-Quran. Dan setan selalu membuat manusia berkhianat, memberikan penyesalan kepada manusia. Saudara, ini cerita tentang siapa? Nabi hidup sepantaran dengan satu tokoh penting di Quraisy namanya Uqbah bin Abi Mu'ayth. Berteman karena di Mekah sama-sama sepantaran. Hingga suatu hari Uqbah bin Abi Mu'ayth ini, walaupun Nabi sudah menjadi Rasul dan dia tidak beriman, tapi masih kadang jumpa, kadang apa kan, mengundang Nabi untuk ikut jamuan dirinya. Datang Nabi, ya, datang Rasul SAW. Waktu dipersilakan makan, kata Nabi, aku nggak mau makan kecuali engkau bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah. Kata Uqbah bin Abi Mu'ayth, ma anta biakil hatta ashhad. Kau memang gak mau makan sampai aku bersaksi. Kata Nabi, betul. Aku gak bakal makan makanan ini sampai kau bersaksi. Luluh hati Uqbah bin Abi Mu'ayth. Bersyahadat dia. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ada yang ngelapor ini ke gengnya. Dilaporin ke Ubay bin Khalaf. Ubay bin Khalaf segera datang ke Uqbah bin Abi Mu'ayth. Kamu sudah murtad ya dari agama nenek moyang kita. Laqad sabauta. Engkau sudah kena sabak. Udah meninggalkan agama nenek moyang kita. Karena Muhammad. Kata Uqbah bin Abi Mu'ayth, kamu tahulah saudara kita tuh kerasnya gimana gitu.
Aku cuma nyuruh dia makan saja. Enggak, aku tidak ridho, kata Ubay bin Khalaf. Sampai engkau datang kepadanya, meludahinya dan mencacinya. Tekanan kelompok tadi. Pergilah Uqbah bin Abi Mu'ayth melakukan demi sahabatnya tadi. Subhanallah. Lihat bagaimana nasib dua orang ini. Uqbah bin Abi Mu'ayth sejak itu menunjukkan permusuhan terus kepada Nabi. Sepeninggalnya Abu Talib pada Ramadan atau Rajab tahun ke-10 kenabian, orang Quraisy mulai berani mengganggu Nabi secara frontal. Nabi sedang sujud salat di haram di dekat Ka'bah. Pemuka-pemuka Quraisy itu tertawa-tawa. Ya. Mengejek Rasul SAW. Sampai akhirnya entah dari siapa tercetus ide. Menantang satu sama lain. Siapa yang berani meletakkan isi perut onta ke kepala Muhammad ketika dia sedang sujud. Bapak ibu-ibu pernah nggak lihat sapi kalau disembelih, sapi besar banget tuh. Pertama dikeluarin perutnya itu, berat itu, Pak. Ya. Berat sekali. Uqbah bin Abi Mu'ayth yang berkata, mudah itu bagi Uqbah. Maka didatangkan itu. Nabi sedang sujud, dia jatuhkan itu ke kepala Nabi SAW. Sedang sholat, baunya gimana, beratnya seperti apa, kondisi sujud paling bawah. Sampai Nabi tidak bisa meneruskan sholatnya. Benar-benar terjebak di bawah beban berat itu. Abdullah bin Mas'ud cerita kejadian ini. Abdullah bin Mas'ud itu orang Mekah tapi bukan Quraisy. Secara sosial lebih rendah. Kata Ibnu Mas'ud, kalau aku punya kekuatan aku cegah itu. Tapi apa daya? Ini pemuka-pemuka semua. Ada Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, Amr bin Hisham, Abu Jahal. Ya, ada Uqbah bin Abi Mu'ayth tadi. Untung ada orang yang berlari ke rumah Rasulullah memberitahu putri beliau Fatimah. Umur Fatimah ketika itu 8 atau 9 tahun. Bapak ibu-ibu, bayangkan putri Anda umur kelas 4 atau 5 SD, sebesar itu. Ya, atau ponakan Anda sekarang kelas 4 5 SD. Perempuan kecil itu segera bergegas melihat apa yang terjadi menimpa ayahnya. Sampai dia di dekat Ka'bah melihat kesombongan, menertawakan, ya, mengejek, dan ayahnya tidak berdaya, diam, tertimpa oleh isi perut onta yang berat itu. Perempuan kecil itu dengan tenaga lemahnya mencoba meraih, menyingkirkan itu dari ayahnya. Saya berkata kepada pemuka-pemuka Quraisy itu, apakah kalian memusuhi seseorang hanya karena dia berkata la ilaha illallah? Fatimah tahu ayahnya menjaga lisannya, menjaga kesopanannya, menjaga kebaikannya, menghormati semua orang. Tidak ada alasan dia dimusuhi kecuali karena la ilaha illallahnya. Kalau baca kisah ini ya, kita juga jadi malu sama Allah. Sudah seberapa berat kotoran isi perut onta dalam kehidupan kita ini. Menguji la ilaha illallah di dalam dada kita ini. Udah benar gak sih la ilaha illallah? Kalau hidup kita benar-benar tertekan, lalu ada pilihan, ternyata mengorbankan akidah kita, jangan-jangan na'udzubillah min zalik kita kena. Seberapa? Kita ini belum diuji. Jangan buru-buru berkata punya keimanan yang kuat. Lihat apa yang menimpa Nabi SAW. Sampai Fatimah dapat menyingkirkan itu dan Nabi melanjutkan sholatnya. Waktu Nabi salam, Nabi mengangkat tangannya lebih tinggi dari biasa. Nabi mengangkat tangannya. Pertama kali
Nabimu yang pemaaf itu berdoa untuk kehancuran orang Quraisy. Allahumma alaika bi Quraisy, kata Nabi. Ya Allah, celakakanlah Quraisy. Semuanya terdiam. Pemuka-pemuka Quraisy itu tahu apa yang keluar dari mulut Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mungkin tidak kejadian. Nabi mengulanginya sampai 3 kali. Allahumma alaika bi Quraisy. Allahumma alaika bi Quraisy. Cukup sampai di situ? Belum. Nabi menyebutkan nama mereka satu persatu. Allahumma alaika bi Uqbah bin Abi Mu'ayth. Allahumma alaika bi Utbah bin Rabi'ah. Allahumma alaika bi Syaibah bin Rabi'ah. Allahumma alaika bi Amr bin Hisham. Hampir semuanya meninggal dalam perang Badar dengan cara yang mengenaskan. Termasuk Uqbah bin Abi Mu'ayth. Ubay bin Khalaf sendiri meninggal di Uhud. Dan dia adalah satu-satunya manusia yang dibunuh oleh Nabi SAW. Nabi gak pernah bunuh orang, kecuali satu itu di perang Uhud. Terkena sedikit sekali tombak Nabi di pundaknya. Dan dia berteriak sangat kencang. Pemuka-pemuka Quraisy yang lain berkata, berlebihan engkau. Biasa dalam perang luka begitu. Kata Ubay bin Khalaf, demi Allah, kalau Muhammad meludahku saja, dia akan membunuhku. Karena dia pernah berkata, dia akan membunuhku. Subhanallah. Lihat nasib keduanya tadi. Allah menggambarkan itu. Ini cerita tentang Uqbah bin Abi Mu'ayth. Menggigit tangannya nanti di akhirat. Coba dulu aku ikut Rasul. Coba dulu aku tidak menjadikan fulan sebagai sahabat. Tidak disebutkan nama Ubay. Dalam riwayat yang lain disebutkan Umayyah, tapi saudara, Ubay bin Khalaf atau Umayyah bin Khalaf. Kalau Umayyah bin Khalaf meninggal di Badar, Ubay bin Khalaf meninggal di Uhud. Allah gunakan kata fulan. Kenapa? Sebab Al-Quran menjadi pengingat bagi setiap kita berpotensi memiliki fulan-fulan dalam hidup kita ini. Jangan sampai kita nanti termasuk yang gigit jari itu. Karena menjadikan fulan sebagai sahabat dekat kita. Saudara, inilah ya yang diingatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Bagaimanapun kedekatan di dunia nanti akan menjadi permusuhan di akhirat kalau pengikatnya adalah berhala-berhala dalam hidup. Innamat takhadtum min dunillahi awthanan mawaddatan bainakum fil hayatid dunya thumma yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum bi ba'dha wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Apa-apa yang kamu jadikan sebagai berhala-berhala itu hanya cara kamu untuk saling berkasih sayang di dunia saja. Gaya hidup itu berhala. Ya. Organisasi juga berhala. Jabatan itu berhala. Kalian saling berbagi-bagi jabatan supaya ada mawaddah, biar kalian saling dekat, saling merasa bestie, satu geng. Ini semua kata Nabi Ibrahim bakal jadi permusuhan di akhirat, kalian saling mengingkari dan saling melaknat satu sama lain. Na'udzubillah min dzalik. Begitu akhir kehidupan seorang adalah neraka, kata Allah menceritakan penduduk neraka, fama lana min syafi'in wala sadiqin hamim. Kami tidak dapat syafaat. Tidak ada yang bisa memberi kami syafaat. Dan kami juga tidak punya sahabat-sahabat yang tulus. Semua persahabatan yang mengajak kepada kemaksiatan itu tidak tulus. Walaupun pahit, kamu kadang sebel diingatin terus, tapi kalau itu mengajak kepada ketaatan, insya Allah itu adalah sahabat tulus yang perlu kamu jaga dalam hidup kamu. Sahabat itu siapa saja ya. Mungkin paman kamu, mungkin ipar kamu, mungkin adik kamu, mungkin orang tuamu, mungkin ya, walaupun bikin kamu sebel. Orang tua kayaknya bawel banget gitu ya. Kayak orang tua cerewet sekali. Nah, padahal itu yang paling tulus. Mengingatkan kita tentang akhirat kita nanti seperti apa. Mungkin ini ya sudah masuk waktu Isya.
Terserah mau setelah azan langsung tanya jawab mungkin ya. 2 atau 3 pertanyaan. Setelah itu kita salat insya Allah. Barakallahu fikum. Sudah masuk. 2 menit lagi ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya. Masih ada 20 menit sebelum bilang adzan, kalau ada yang mungkin ingin bertanya atau bahkan mengomentari ulasan yang disampaikan Ustaz tadi. Ya. Al-Quran itu memberi beberapa isyarat ya tentang persahabatan surgawi itu. Allah bercerita bagaimana persahabatan yang terbawa sampai ke surga. Misalnya di dalam surat Al-Hijr Allah berfirman, "Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ala sururin mutaqabilin." Kami hilangkan rasa dengki, rasa iri di dada mereka sehingga mereka terus bersaudara sampai di surga. Dan berhadap-hadapan duduk mereka gitu ya, menunjukkan keakraban. Jadi ini di antara ciri-ciri persahabatan surgawi itu adalah bersihnya hati dari rasa iri, rasa dengki gitu. Itu menunjukkan ketulusan atau rasa ingin menjatuhkan satu sama lain. Kemudian juga saling menasehati, dekat, merasa tidak ada beban untuk mengingatkan sahabatnya ya yang satu sama yang lain. Wallahu a'lam bishawab. Tidak apa-apa, kita tanya nanti bisa kita jawab setelah azan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan Ustaz, apakah boleh kita mengganti atau ikut acara, karena kita kan sudah istilahnya gitu ya, sebelumnya ada persatuan persatuan kampung, ada yasinan gitu kan, demi untuk menjaga persahabatan atau bagaimana, apakah kita masih boleh karena nggak hanya silaturahmi gitu kan. Terima kasih Ustaz. Insyaallah. Waalaikumsalam. Baik. Azan dulu kita. Silakan. Silakan. Allah Allah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. La haula wala quwwata illa billah. 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 La ilaha illallah wa sallallahu alaihi wa sallam. Baik. Saya coba jawab. Secara asal menghadiri majelis-majelis yang di dalamnya terdapat perkara-perkara bid'ah itu haram. Ya, haram, tidak boleh. Jadi kalau memang kita meyakini amaliyah tertentu itu bertentangan dengan sunnah, maka hukum asalnya tidak boleh. Tetapi para ulama mazhab itu merincikan beberapa hukum turunannya. Misal, jika seseorang hadir untuk menjaga silaturahim dan dia tidak ridha dengan apa yang dilakukan itu, hatinya mengingkari, maka dibolehkan. Tetapi kalau mazhab Hambali misalnya, ini yang paling keras, maka tidak boleh secara mutlak. Nah, bagaimana cara kita? Itu kalau memang benar kita merasakan itu sebagai satu amaliyah bid'ah, ya. Tapi kita tidak boleh juga menutup diri ada pendapat-pendapat berbeda tentang beberapa amaliyah yang orang-orang juga punya dalilnya. Jadi tidak bisa semuanya diseragamkan. Jika dalam keyakinan kita memang ini ibadah tidak sesuai dengan sunnah, artinya bid'ah, maka tolaklah dengan cara yang paling lembut. Tidak boleh demonstratif. Demonstratif itu begini, Anda lewat depannya tapi nggak pergi, gitu kan misalnya, nggak masuk, biar orang tahu oh, ini bid'ah, saya nggak mau, nggak boleh. Ya, demonstratif itu, misalnya saya ini dianggap ustadz bid'ah, begitu saya duduk langsung keluar semua, demonstratif, nggak boleh. Lihat Al-Quran berkata tentang Ashabul Kahfi ayat ke-19. Waktu mereka perintahkan temannya pergi ke kafir, ini bukan bid'ah ya, udah memang beda agama. Apa kata sahabatnya? Falyanzur ayyuha azka ta'aman. Perhatikan, agama kita terus dijaga. Dalam bab makanan pun cari makanan yang halal yang paling baik. Falyatikum birizqim minhu. Beli secukupnya, nggak boleh berlebihan, nggak boleh, tetap ini konsisten dalam beragama.
Tapi lihat kata Allah berikutnya, mengutip mereka. Wal yatalattaf wala yusy'iranna bikum ahada. Ini tengah-tengah Al-Qur'an. Seolah-olah isi inti dari Quran itu bersikap lembut dan tidak demonstratif walaupun kita benar. Wal yatalattaf, bersikap lembutlah. Dan jangan sampai menarik perhatian orang. Wala yusy'irannakum ahada. Paham ya? Gitu. Salat subuh gitu, wah pakai kunut gitu kan. Misalnya. Bahkan ngebatalin mufaraqah, langsung sujud biar orang tahu kita enggak kunut. Misalnya, enggak boleh. Harus lembut. Kamu merasa kamu benar pun wal yatalattaf wala yusy'iranna bikum ahada. Enggak boleh demonstratif. Datang misalnya kita datang ketika orang sudah berdoa. Nanti kita uzur, tadi mohon maaf ada keperluan. Kan gitu. Keperluannya apa? Menjaga amal kita biar enggak bid'ah. Boleh. Gitu ya. Jadi lembut cara kita menolak sesuatu. Kaidah penting yang diajarkan oleh Ibnu Taimiyah, ingkarul munkar itu tidak boleh dilakukan kecuali yakin tidak menimbulkan kemungkaran yang lebih besar. Gitu. Kalau permusuhan, ya, perpecahan itu bisa kemungkaran yang lebih besar lagi. Wallahu a'lam bishawab, ya. Baik. Bagus sekali pertanyaannya. Tapi bikin saya sulit jawabnya gitu. Karena gimana memuaskan setiap pihak ini. Baik, yang lain siapa? Silakan. Kalau ada yang lain. Baik, silakan. Silakan di bagian sini. Masya Allah. Ada Ustadz, kalau Ustadz nggak usah dijawab. Ustaz izin tanya Ustaz. Baik. Tadi terkait bahayanya ketika kita menitipkan sebuah hal buruk pada seseorang sehingga menjadi menuntut di akhirat. Nah, kalau kondisinya gini gimana? Kita kadang menitipkan sebuah hal yang membuatkan timbul kesesatan secara keimanan, pemahaman, dan lain-lain. Nah, kondisinya Ustaz, orang yang kita sesatkan ini mungkin atau kita titipkan sesuatu yang membuat dia celaka di akhirat itu. Satu, kondisinya hilang kontak, kita sulit bertemu lagi Ustaz. Baik. Kedua, atau dia lebih dulu meninggal dunia. Cara menembus itu selain doa gimana Ustaz? Baik, Masya Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jika kita melakukan itu karena ketidaktahuan, ya, bahwa dulu dalam pikiran kita atau dalam pendapat kita itu tidak masalah. Setelah kita ngaji, setelah kita tahu ternyata itu salah, maka tidak ada hukum bagi yang tidak tahu. Tapi dia udah kandung Ustaz, meninggal dunia atau hilang kontak. Maka dua instrumen diajarkan Quran. Yang pertama adalah memohon ampun kepada Allah untuk kita dan untuk dia. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Mohon ampun kepada dia. Yang kedua, ittabi'is sayyi'atal hasanah tamhuha. Innal hasanat yudhibnas sayyi'at. Hapus dengan memperbanyak deposito kebaikan. Ya. Jadi dulu apa yang kita titipkan? Misalnya buat orang sesat, berarti sekarang kita harus bekerja lebih keras. Gimana lebih banyak orang yang mendapat hidayah. Mengingatkan mereka dosa-dosa yang justru dulu kita ikut berperan, ya, sehingga tersebar dosa itu. Pokoknya kata Nabi, ikuti perbuatan baik dengan perbuatan buruk. Semua ini berlaku dalam berbagai bidang dalam kehidupan. Anda pernah berbuat zalim kepada anak, marah dia karena dulu belum belajar ilmu parenting. Gimana cara memperbaikinya? Taubat sama Allah dan banyak-banyak melakukan kebaikan sampai anak tadi punya saldo kebaikan dari kita lebih banyak sehingga lupa dengan keburukan kita. Gitu. Jadi harus ditimpa dengan kebaikan yang lebih banyak lagi, ya. Kalau di hadis itu ditambah lagi wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ya. Harus melakukan kesalehan sosial lebih banyak supaya menebus dosa-dosa yang kadung kita lakukan dan tidak bisa kita ubah lagi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, ya.
Ustaz Bowo ini ngetes saya aja, saya tahu. Baik, mungkin ini ya, demikian saudaraku, terima kasih banyak ya. Kalau nanti antum meninggal duluan dan enggak ketemu saya, itu doa saya ini insyaallah ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah.